Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini perkenalkan saya Denita Friski. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari makalah yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami dengan judul Implementasi Penerapan Sistem POAC di PT Dejarum. Dengan anggota kelompok sendiri, saya sendiri Dinita Friski Nur Hidayati, yang kedua ada Elvira Azahra, yang ketiga ada Alisa Adela, yang keempat ada Maizola, dan yang terakhir ada Leni Rahmawati. Untuk pembahasannya akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada komponen, yang ketiga ada implementasi POAC terhadap PTD Jarum, yang keempat ada kesimpulan. Untuk pengertian akan dibacakan oleh Leni Rahmawati. Baik, terima kasih. Pengertian POAC adalah singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, Controlling, yaitu salah satu pola manajemen yang memberikan gambaran bagaimana proses manajemen dijalankan. Menurut James A. Stoner, POAC merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengawasan usaha dari para anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Berikutnya yaitu komponen POAC. Yang pertama, planning perencanaan adalah tahap awal dari proses suatu manajemen untuk mencapai tujuan. Yang kedua, organizing pengorganisasian adalah tahap yang dilakukan untuk pembagian tugas dan penjelasan deskripsi kerja. Yang ketiga, actuating pelaksanaan adalah proses melaksanakan rencana melalui tindakan nyata. Yang keempat, controlling pengawasan adalah evaluasi kerja untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Mayola. Baik, implementasi. PT Jarum merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang berlokasi di daerah Kudus, Jawa Tengah. Jarum pertama kali dikenal dengan produksi rokok kretek. Implementasi yang pertama ada planning atau perencanaan. PT Jarum melakukan perencanaan strategis dengan cara fokus pada analisis pasar, pengembangan inovasi produk, dan branding. Jarum berupaya mempertahankan posisi kepemimpinan di pasar rokok melalui pengenalan varian produk yang sesuai dengan preferensi konsumen seperti Jarum Super dan Jarum 76. Branding melalui promosi efektif dan kampanye pemasaran, dan ekspansi ke pasar luar negeri, khususnya di Asia Tenggara untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Struktur organisasi di PT Jarum ada CEO untuk mengatur dan mengelola perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, strategis affairs. Yang ketiga, CEO bertugas untuk mengatur operasional. Yang keempat, public affairs. Yang kelima, SCM. Yang keenam, HMS. Yang ketujuh, corporate communication. Yang kedelapan, business development. Yang kesembilan, business technology. Yang kesepuluh, production. Yang ke-11 finance, bertugas untuk mengatur keuangan perusahaan. 12 marketing, mengatur promosi produk. Yang ke-13 purchasing. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Alisha. Baik, yang selanjutnya actuating atau pelaksanaan. Misi setiap departemen bergerak untuk memastikan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Perusahaan ini terkenal dengan produk kretek seperti Jarum Super dan Jarum 76 yang mendominasi pasar domestik dan internasional. Produk Jarum juga dikenal karena inovasi dalam pengembangan produk kretek sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. PT Jarum menjalankan berbagai program seperti bakti pendidikan dengan mendukung pendidikan untuk masyarakat, bakti sosial dengan melakukan kegiatan untuk memberdayakan komunitas masyarakat, bakti lingkungan dengan melakukan program konservasi lingkungan termasuk penanaman bibit pohon, bakti budaya dan olahraga dengan cara mendorong pengembangan budaya dan berbagai jenis olahraga di Indonesia.
Yang selanjutnya, controlling pengawasan PT Jarum menggunakan metode SQC untuk mengontrol atau memastikan kualitas pada produknya. Metode tersebut termasuk memeriksa kualitas bahan baku, proses produksi, dan produk akhir. PT Jarum mampu mengidentifikasi faktor utama kerusakan seperti tenaga kerja, mesin, metode, dan bahan baku, dan lingkungan. Tindakan yang dilakukan untuk pencegahan dan perbaikan dilaksanakan untuk mengurangi produk cacat dan meningkatkan kualitas produk. Untuk kesimpulan, POAC adalah proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pengendalian. POAC juga terhubung dengan fungsi manajemen, keduanya memiliki perbedaan, namun masing-masing elemen selalu berhubungan. Elemen utama dalam POAC yaitu perencanaan atau proses di mana manajer memiliki keputusan dan untuk menentukan beberapa strategi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kedua, perorganisasian merupakan proses penentuan strategi bagi perusahaan dalam proses perencanaan yang dirancang baik terstruktur organisasi untuk memastikan bahwa anggota dalam organisasi bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Ketiga, ada actuating, bertujuan untuk mencari semua anggota sehingga mereka bekerja dengan awareness seperti mewujudkan rencana serta membutuhkan kepemimpinan yang baik dalam mengelola banyak orang. Keempat, ada controlling yang bertujuan dalam mengendalikan suatu proses keputusan seperti apa sebuah organisasi yang harus dicapai. Cukup sekian dari saya kembalikan lagi ke Dianita. Oke, baik. Terima kasih. Berikut untuk presentasi yang sudah didiskusikan pada makalah implementasi penerapan sistem POAC di PT The Jarum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.